Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Potpaujan. Di sini saya akan praktek tentang jaringan komputer yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Nah, di sini kita memulai studi kasus yang dimana kita mengkonfigurasi jaringan agar si klien terhubung ke router dan mengakses internet. Nah, di sini juga untuk keamanannya menggunakan firewall. Ini topologinya dari internet ke host PC ke router mikrotik dan dijaga oleh firewall ke PC kliennya. Di sini terdapat ada dua PC, yaitu PC mikrotik yaitu UTS Jarkom 2 dan PC Ubuntu yaitu PC kliennya. Pertama-tama kita refresh dulu apakah jaringan dari internet kita terhubung ke Winbox, dan ternyata sudah terhubung. Kita masukkan password di sini, langsung kita konekkan. Oke. Sekarang kita mengkonfigurasi DHCP di DHCP kliennya agar terhubung ke mikrotik, internet agar terhubung ke mikrotik. Oke, di sini kita menggunakan Ether 3 yang ada di mikrotik. Lalu di sini ada yang namanya use per DNS, use per NTP, advance. Oke, di sini ada statusnya tidak perlu. Lalu kita apply dan terhubung secara otomatis dan statusnya bound. Oke, sekarang kita ubah Ether 3-nya menjadi internet agar kita hafal bahwa Ether 3 itu ya dikendalikan oleh internet. Yaitu defaultnya namanya Ether 1. Oke, sudah tersambung. Mari kita lihat di UTS Jarkom settingannya atau networknya. Di network, oke, di sini internal network, adapter 2-nya. Di Ubuntu juga sama, adapter 1-nya harus internal network atau LAN. Oke, sama agar terhubung internetnya dari PC ke mikrotik ke PC klien. Oke, kita masuk ke Winbox kembali. Kita ping terlebih dahulu. Ping google.com. Apakah mikrotik ini terhubung ke internet? Dan ternyata terhubung ke internet. Oke. Sekarang kita lihat dulu Ubuntu-nya. Selama Ubuntu running, kita tunggu dulu. Di sini untuk mengkonfigurasi, kita masuk ke interface list, kita ubah Ether 4-nya menjadi LAN. Kita ubah menjadi LAN. Oke, berhasil, kita apply dan oke. Berhasil. Di sini ngubah nama doang, name-nya. Interface list. Lalu di sini kita masuk ke IP. Kita masukkan IP address terbaru untuk PC client atau untuk LAN Ether 2 menggunakan nomor digit NIM terakhir, yaitu 192.168.10.1/24. Mari kita buat di IP address, kita klik plus ini, lalu kita tambahkan di sini 192.168.10.1/24. Oke, interface-nya jangan lupa kita menggunakan LAN karena agar terhubung antara mikrotik dengan PC client menggunakan LAN. Oke, sudah ada ini IP address dan networknya. Lalu kita ke DHCP server, lalu ke DHCP setup. Mengapa ke DHCP setup? Agar IP yang kita buat LAN tersebut terkonfigurasi secara otomatis, secara lebih cepat. Tidak perlu ketik-ketik lagi IP address-nya. Next, di sini tinggal next saja dan last time-nya 30 menit dan sini sudah successful terhubung. Oke, selanjutnya kita ke firewall di NAT-nya. Nah, di firewall di NAT kita
klik please-nya, kita tambahkan cairnya Skarnat, lalu out interface-nya harus menggunakan internet. Karena mengapa? Karena ini tuh agar jaringannya keamanannya lewat internet dan terhubung ke PC client. Oke, actionnya Masquerade dan sudah terhubung. Lalu kita tunggu dulu Ubuntu-nya running. Sebelum ke Ubuntu, kita masuk ke mikrotiknya. Kita ping apakah di mikrotiknya ini udah terhubung internet atau tidak. Kita ping google.com. Oke, dan ternyata terhubung. Ya, sebelum menunggu, kita login dulu ke Ubuntu dengan passwordnya. Oke, berhasil. Tunggu dulu, loadingnya sangat lama. Oke, Ubuntu ini selama di Ubuntu saya tuh ngeping dulu di mikrotik apakah terhubung. Selagi menunggu Ubuntu-nya running dan masih terhubung 8.8.8-nya, kita ping 8.8.4.4-nya apakah terhubung, dan ternyata terhubung. Selama running kita agar ada kerjaan, karena di soalnya itu youtube.com akan terblokir. Kita lihat di sini masih bisa jalan. Jadi belum ada yang namanya pemblokiran YouTube dan Facebooknya, belum. Di sini terhubungnya antara PC ini ke PC router atau mikrotik ke PC client ke internetnya. Oke, sekarang kita tunggu di sini. Sangat lama ya, guys. Mau lihat dulu. Oke, di sininya tidak bisa. Malah di sini. Oke, kita masuk ke terminal. Nah, di terminal ini kita ngeping IP address yang kita buat di Winbox. Kita ping yaitu 192.168.10.1. Kita ping apakah IP address-nya ini benar-benar terhubung, dan ternyata terhubung. Oke, kita ping google.com. Google.com juga sama terhubung. Oke, kita lanjut ke pemblokiran dari ping client router jam 12 sampai jam 13. Izinkan klien hanya HTTP port 80, HTTPS port 443. Di sini juga kita akan memblokir Facebook, YouTube. Nah, di sini juga kita batasi Winbox ke router menggunakan IP client. Kita masuk ke sistem dulu, kita ubah waktunya jadi jam 12.00. 12.00 apply. Oke. Lalu kita tambahkan di sini yang namanya protokol. Di sini kita menggunakan UDP. Di sini juga kita menggunakan yang namanya di exportnya 53. Oke. Di sini juga kita menggunakan LAN, accept, forward, apply. Oke. Ini untuk allow HTTP. Selanjutnya kita allow HTTPS. Di sini kita buat TCP DSE portnya 80, ditambah ininya LAN.
Oke, actionnya kita accept. Lalu kita blok ping jam 12 sampai jam 13.00. Oke, di sini kita menggunakan protokol TCP, DSP portnya 443, di sininya LAN. Lalu kita ke actionnya kita apply. Oke, ini 443 untuk HTTPS. Oke, di sini sudah 80, 443 sudah. Lalu kita lanjutkan. Ke new forward action. Di sini kita drop. Ini untuk time-nya kita buat jadi jam 12.00 sampai jam 13.00. Oke, kita sudah actionnya, pastinya kita drop. Oke, kita apply. Lalu di sini kita buat lagi yang namanya untuk mengblok YouTube dan Facebook. Kita di sini protokolnya TCP, UDP salah, UDP. Di sini DSE portnya 443 dan di interface atau ininya LAN, menggunakan LAN lagi. Lalu actionnya kita drop, apply. Oke, 443 sudah sesuai ketentuan yang ada di tugas. TCP langsung ke DSC portnya kita tambahkan lagi 443. Oke, ini action interface-nya LAN. Nah, di sininya TLS hostnya yang akan kita blokir yaitu facebook.com. Oke, beres, lanjut. Kita tambahkan lagi di sini forward. Ini juga untuk memblokir YouTube ya. Kita menggunakan TCP. Yes, portnya jadi 443 sama. Ini interface-nya LAN. Oke, advance di TLS youtube.com. Oke, beres. Di action kita buat drop, kita apply. Oke, sudah beres. Ini tinggal apa lagi ya, masih tambah. Di sini kita protokolnya yaitu TCP, DSE portnya 21. Nah, di sini ini interface-nya kita menggunakan LAN dan action-nya kita drop, apply. Oke, lalu satu lagi yang nomor 23 ya. Kita protokolnya sama TCP, kita dropnya 23, lalu in interface-nya LAN.
LAN. Oke, beres, kita apply and actionnya drop. Oke, selanjutnya kita akan mengecek apakah YouTube, Facebook terblokir atau tidaknya. Oh, masih ada lagi. Ini inputannya. Lupa. Di sini TCP sama. Oke. Di DSP port kita tambah 8291. Oke. Di advance-nya di expand tidak perlu, tinggal kita di SSRC address-nya 192.168.10.1. Oke, kita tandai tanda seru, kita drop di sini, kita apply. Oke, ada 10 layar di sini sesuai ketentuan. Kita tambah lagi, ini interface-nya LAN, di sini kosong saja. Oke, kita actionnya drop, tidak drop. Forward LAN, forward, actionnya drop, apply. Oke, beres. Oke, kita lanjut tes ping atau kita lihat di google.com-nya. Oke. Kita ketik dulu passwordnya. Oke, berhasil. Oke, kita lanjut ke google.com. Apakah google.com itu bisa digunakan atau tidak? Pastinya bisa digunakan. Oke, mohon maaf guys, agak lama atau lambat karena di sini nge-lag. Tidak apa-apa, yang penting aku bisa praktek. Apakah Google itu pasti bisa terbuka. Kita YouTube tutorial lebih dahulu. youtube.com, apakah terblokir? Oke, sudah ngeblank putih, ternyata sudah terblokir. Oke, kita lanjut ke facebook.com. Oke, sama seperti YouTube tadi, terblokir facebook.com-nya. Facebook.com-nya terblokir. Oke, beres. Lanjut ke google.com. Apakah google.com itu terblokir atau tidak? Nyatanya di google.com tidak akan terblokir karena ini terkhusus untuk ngeblokir YouTube and Facebook di pencarian ini. Oke, di sini saya agak bingung apakah google.com berhasil terbuka atau tidak. Oke, nice. Oke, kita ping dulu di terminal Mikrotik. Apakah di Google Mikrotik di ping google.com atau IP-nya 192.168.10 dan ternyata bisa. Beres, lanjut kita ping google.com. Ping google.com. Bukan. 192.168.10.2. Pasti ini timeout karena IP address-nya berbeda dengan IP yang telah kita buat dan ternyata timeout. Karena yang bisa kita gunakan yaitu
IP yang telah kita buat atau IP yang lain tidak bisa digunakan. Oke, di sini kita klik dulu Facebook, klik dulu YouTube. Oke, kita keluar dulu. Kita ping terlebih dahulu di terminal. Oke, terminal, tunggu. Oke, di sini kita ping terlebih dahulu. Ping 8.8.8. Jikalau di sini pasti timeout karena sudah terblokir jaringannya. Yap, timeout. 100% paket loss. Tidak running. Kita ping google.com. Google.com pun sama. Tidak bisa. Tetapi kalau kita di pencarian google.com muncul, tapi di sini tidak. Oke, masuk ke Firefox kembali untuk mengecek apakah google.com itu bisa keluar atau tidak. Nyatanya yang telah saya tadi gunakan masih bisa muncul, tapi kita lihat dulu apakah muncul atau tidak. Oke, di sini kita ketik google.com. Google.com. Best resep. Kita tunggu, ini masih loading. Oke, google.com muncul, bisa digunakan. Kita lihat dulu apakah YouTube masih terblokir. Karena jamnya juga masih jam 12 sampai jam 13 ya di sini, dan masih terblokir YouTube. Tuh, masih terblokir. Ada tanda gembok ini, katanya sudah terblokir. Oke, kita facebook.com. Facebook.com. Oke, sama terblokir. Mungkin sekian dari saya. Semoga praktek ini sudah berhasil. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah atau ucapan yang uga-uga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.